Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya Abu Rizal bisa menjumpai Anda kembali dalam Hasanah Ramadan Media Center PJNU Kabupaten Nganjuk. Ya, seperti biasanya tentu di studio Media Center kehadiran tamu kita dari narasumber ataupun tamu-tamu yang memang itu kita sangat membutuhkan kehadiran beliau sehingga kita undang. Nah, untuk kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan sudah hadir di studio, beliau adalah Kiai Haji Zainal Arifin. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Yai? Ya, alhamdulillah sehat. Ya harus tetap sehat, Sehat. puasa baru berapa hari ya. Puasa itu kan menjadi sebabnya sehat. Iya, harus jadi sebab sehat. Oke. Eh, Kiai Haji Zainal Arifin, beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PJNU Kabupaten Nganjuk yang saat ini akan banyak bincang-bincang bersama saya terkait dengan program-program lembaga dakwah. Yai, ini momen yang luar biasa di bulan Ramadan ini tentu yang tidak begitu saja dilewatkan oleh lembaga-lembaga terutama lembaga dakwah yang memang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh warga ini. Yai, gimana ini Yai programnya? Alhamdulillah lembaga dakwah NU cabang Nganjuk program rutin itu ngaji kitab Tambil Ghafilin. Ya. Karena ini bulan puasa, akhirnya kita libur sementara. Kami menghimbau kepada ranting dan MBC se-Kabupaten Nganjuk dalam rangka Ramadan ini untuk memaksimalkan tempat-tempat ibadah. Jadi musola, masjid ini harus benar-benar dibuat ibadah. Kalau memang ada musola, masjid yang kebetulan tidak ada imamnya barangkali, LDNO ini siap untuk mengirimkan tenaganya atau da'inya untuk ke ranting-ranting dan MBC. Dan alhamdulillah ini di Prambon yang sudah ditangani, di tempatnya Bapak Dr. Kukuh, ya, alamatnya Bandung, Prambon, ini minta jatah imam taraweh selama 1 bulan. Alhamdulillah ini sudah deal dan sudah kami jalankan 3 hari ini ya, 3 malam ini. Adapun petugasnya kami ambilkan yang dekat saja, yaitu dari LDNO MBC Prambon. Maksudnya petugas yang dikirim ke Ya, sana maksudnya? yang menjadi imam sekaligus nanti memberikan kultum kuliah 7 menit. Ini saya tugasi LDNO MBC. Oh gitu. Jadi memang di Ramadan ini tidak menutup kemungkinan masjid-masjid atau musola yang biasanya jamaahnya sedikit menjadi banyak. Ini kan bisa jadi, wah ini imamnya bagaimana gitu ya. Atau ingin tidak, meskipun ada, kadang kan ingin meningkatkan apa namanya, bagaimana masjidnya atau musola ini di Ramadan ini lebih semarak, maka itu komunikasi dengan lembaga dakwah, begitu maksudnya? Iya. Lembaga dakwah MBC Sudah disampaikan informasi ini? disampaikan lewat WA pada grup-grup MBC se-Kabupaten Nganjuk. Agar supaya nanti yang tidak ada imamnya atau sudah ada tapi ingin safari Ramadan ingin dihadiri, ini siap, selalu siap LDNO cabang. Ya, itu yang ini manfaatnya ya, biar kalau di desa terus ada pendatang, artinya ada pendatang, ada mubalek atau kiai yang tidak seperti biasanya. Biasanya beda. Gitu. Baik. Kalau ini tentang imam dan sekaligus biasanya kultumnya ya, ngajinya. Itu kalau di luar Jawa itu agak ini loh, agak program itu agak mahal gitu biasanya gitu. Kan beberapa
sahabat kita atau rekan-rekan kita kiai itu dikirim misalnya ke Irian Jaya 1 bulan, Iya. Kalimantan itu kan sering lah. Iya. Di sini ini kan murah. Iya, iya. Mestinya dimanfaatkan ini oleh masjid-masjid kita ataupun musola begitu. Ya sementara gini Pak, untuk mengarah ke situ itu belum berani. Artinya ya kita untuk bensin dari FDI atau tenaga dari LD ya kita biayai sendiri. Malah kita biayai sendiri. Tidak Wah, berani ini untuk malah. nanti kalau selesai disangoni itu tidak Disangoni berani. berapa? Iya. Waduh. Jadi sementara masih seperti itu. Ya, paling tidak setelah terawih ada takjilan, ada apa namanya? Apa? Kalau takjilan kan sebelum setelah buka ya. Kalau setelah terawih apa namanya? Namanya apa itu ya? Puluran. Puluran ya. Namanya Kalau puluran. puluran itu pasti Pak Haji. Jadi di MBC atau ranting masjid yang ada di ranting MBC itu kalau seperti puluran ya, daharan itu luar biasa. Oh, malah turah-turah. Ya, turah-turah. Tapi nek bicara ya. Bicara itu yang dhisik seperti itu. Ya nanti kita bangun nanti. Artinya ranting dan MBC nanti kalau sudah ngerti mahalnya ilmu kan nanti dengan sendirinya ilmu seperti itu ya kasihan jauh. Katakanlah satu masjid itu, masjid di tempat saya saja, misalnya imamnya atau mubaliknya cuman 3 atau 4, muter di sekitar 3 orang itu kan waleh juga. Tapi kalau Pak Haji Zainal Arifin datang, wah ini mubalik apa namanya Ramadan dari Prambon, itu beda lagi nanti. Artinya respon dan juga tanggapannya menjadi berbeda. Itu kesan itu penting ya. Iya penting. Jadi agar bisa terkondisikan bahwa mubalik ini mubalik kita atau kiai kita ini bisa bersafari di saat bulan suci ini akan semakin menumbuhkan ini nilai silaturahim tersendiri malah. Dan di samping itu Pak Haji, dai-dai yang sudah dilatih di tingkat cabang. Ya, kemarin juga kolaborasi dengan Lazis, ada dai Lazisnu dan ada dai LDNO. Ini untuk Ramadan ini juga kesempatan untuk berlatih. Jadi bersilaturahim, mengenalkan dai-dai antar MBC. Dulu kan dari MBC sudah ngirim ya. Jadi ini kita rolling, yang Prambon nanti bisa ke Ngluyu, dari Ngluyu bisa ke Kartosono dan seterusnya. Ya, ini manfaatnya luar biasa. Nggih. Jadi di samping nilai komunikasinya, silaturahimnya juga ini apa namanya kita dapatkan, kemudian antar ini apa bagi jamaah sendiri maksud saya. Bagi jamaah sendiri kan juga ini. Ya. Kemudian apa namanya selain itu ada agenda dakwah misalnya lewat medsos atau dari ada. Oh ada. Alhamdulillah ini timnya LDNU yang bergerak di bidang medsos ini namanya Pak Imam Maduri. Ini selalu mengunggah jadi dakwah-dakwah yang materinya tentang berhubungan dengan Ramadan dan utamanya lagi kami perintahkan untuk tentang dasar-dasar traweh 20 rakaat. Sebab banyak orang-orang kita musola kita yang itu ya orang NU tapi trawehnya hanya 8 rakaat. Dengan alasan apa? Karena kecapean jamaahnya ini kan tidak alasan syar'i. Kalau kecapean di alasan syar'i kan tidak ada. Jadi maka kami mohon dasar-dasar ini kami share dasarnya traweh 20 rakaat dari sahabat-sahabat ini dalam kitab ini kita unggah, kita nanti juga akan kita bagikan secara manual, secara tertulis di ranting-ranting dan MBC Kabupaten Nganjuk. Sebab banyak teman-teman, bapak-bapak yang ada di pelosok-pelosok itu tidak paham. Pokoknya kenapa terawih 20? Ya, pokoknya tidak bisa seperti itu ya maksudnya.
harus ada dasarnya ibadah itu harus diilmuni. Iya, iya. Sehingga warga Nahdliyin memang betul-betul menentukan apa namanya dakwahnya dengan terawihnya dengan 20 itu memang sudah sebuah keyakinan yang memang harus dimiliki. Iya, iya. Jadi tidak ada alasan capek sehingga 8 rakaat saja tidak ada. Iya, iya, iya. Baik, Pak Haji, ini masih ada lagi agenda-agenda terkait dengan Ramadan ini? Ya, agenda-agenda Ramadan ini hanya komunikasi. Artinya kita ada 3 kali pertemuan nanti di MBC mana, ya, timur, barat, dan utara. Ya, sekedar kita ngobrol lah, ngopi bareng bahasanya untuk evaluasi tentang dakwah ini bagaimana di daerah daerah utara, daerah selatan. Dan nantinya kami buat apa ya untuk menggali dan nanti akan kami buat program setelah hari raya, setelah Ramadan. Iya, itu penting agar tahu kondisi yang lebih dibutuhkan oleh warga di kawasan tersebut, ya Pak Haji ya. Baik, saya kira itu di sekitar ini. Kemudian agenda Yai sendiri yang terkait dengan Ramadan bagaimana di di rumah atau di alhamdulillah di samping kami di kegiatan di LDN Dosa Nganjuk, kami kalau di rumah juga mengaji Pak Subhan. Jadi kami ngaji rutin Al-Qur'an ya setiap ba'da sholat, jadi ba'da tarawih, ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar. Jadi 4 kali setiap sholat fardu itu setelahnya langsung mengaji Al-Qur'an. Kemudian setelah ngaji Al-Qur'an pada ba'dal asar kami teruskan ngaji wasoya untuk anak-anak, itu akhlaknya anak-anak untuk mencari ilmu. Ya, kalau ba'da subuh setelah Al-Qur'an kami isi taklimul muta'alim. Jadi juga adabnya kan itu kelas-kelasnya tingkat yang ba'da asar ini tingkat ibtidah, yang ba'da subuh ini adalah tingkat sanawi. Seperti itu, alhamdulillah ini berjalan. Alhamdulillah ya. Tapi tentu ini artinya mengisi kegiatan Ramadan dan jangan sampai justru mengganggu ini ya, nanti kecapean enggak? Ya, oh, tidak. Alhamdulillah. Ya sudah biasa ya seperti itu ya kalau Ramadan datang seperti itu. Pekerjaan sehari-hari yang kaitannya dengan keluarga? Alhamdulillah ini wajib Pak Haji. Wajib, artinya wajib. Kalau ini kan untuk sangu berjuang ya, sangu untuk dakwah. Jadi kalau sudah ada sangu dakwahnya kan nanti tidak jaga ini waktu nggih Pak. Amplopnya pirone kan. Jadi dibiayai sendiri. Harus di pick up sendiri warga sendiri ya, biar enggak ya memang dia tidak begitu. Di samping itu kan kewajiban rumah tangga kan wajib napakoi anak bojo to Pak. Jadi kan kita tetap berjuang tapi tidak melupakan kewajiban sehari-hari dalam keluarga, karena menjadi salah satu artinya menjadi kewajiban kita bagi suami untuk mencukupi keluarga ya. Baik, saya kira waktunya sudah di ujung perjumpaan kita. Mungkin ada beberapa pesan dulu ya kepada warga Nahdliyin, kepada pengurus mungkin terkait dengan dakwah di masa Ramadan ini. Ya begini Pak Haji, pada Ramadan ini kami dalam dakwah menganjurkan pada warga Nahdliyin, utamanya sekup kita adalah sekup kabupaten ya, jadi mulai dari Ranting, MWC, niki mari kesempatan atau momentum yang baik ini kita gunakan yang semaksimal mungkin. Dan walaupun toh ada hadis yang mengatakan bahwa awal Ramadan 10 hari yang pertama adalah rahmat ya. Wa ausatuhu
napa niku maghfirah. Iya. Wa akhiruhu itkun minan nar. Tapi kalau tidak kita jemput, Pak Haji, ini tidak akan kita mendapatkan rahmat. Tidak akan mendapatkan sesuatu. Iya, artinya lewat begitu saja. Enak-enakan tidur sajalah Ramadan itu kan naum shaim ibadah. Nah, tapi bukan seperti itu kalau kita terjemahkan dengan ilmiah, ya Pak Haji ya. Nah, wong tidurnya orang puasa saja ibadah, apalagi meleknya, Pak. Iya. Kalau tidur kan tidak bisa berbuat beramal, ya. Tapi kalau melek, lesannya bisa kita buat zikir, bisa baca Quran, fisiknya kita buat sholat sunat dan lain sebagainya, banyaklah. Jadi kita artikan terjemahkan ilmiah saja. Monggo warga Nahdien sekali lagi kita maksimalkan, jangan tidur sajalah dengan tidurnya orang poso ibadah itu kan tidurnya. Maka sekali lagi monggo warga Nahdien, warga NU mulai ranting sampai tingkat cabang, ini ada momen mumpung kita masih diberi usia yang panjang, belum tentu Ramadan 23 nanti kita masih hidup. Nah, ini ada kesempatan yang baik, kita masih diberi umur. Marilah tahun ini Ramadan 2022 ini kita maksimalkan untuk beribadah. Iya. Terima kasih Yai Zainal Arifin atas hasanahnya, wacana di sekitar program-program lembaga dakwah dan juga untuk memaksimalkan memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Sehat selalu semoga Yai, dan tentu rezeki melimpah. Amin. Harapan kita. Kemudian juga keluarga semuanya bisa dengan menjalankan ibadah puasa hari ini. Ya, terima kasih, Yai. Sama-sama. Baik, saya kira perjumpaan kita bersama dengan Kiai Haji Zainal Arifin, Ketua LDNU atau Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PJNU Kabupaten Nganjuk, terus kita akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.